Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, ini pendatang baru, perahu baru, Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Hari ini saya sedang bersama CEO sekaligus sebagai Ketua Pembina Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Siang ini kita akan berbincang-bincang seputar tentang Yayasan Rumah Dakwah Indonesia bersama saya, Ustadz Khairul Azhar. Selamat siang, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Udah sore ini ya. Sore. Iya. Apa kabar Ustaz? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Tadi Ustaz kayaknya tadi pulang dari mana Ustaz? Ya biasalah kan harus bekerja, ya kan, Hmm. bertebaranlah engkau di muka bumi Siap, untuk siap, mencari siap, siap, rezeki. siap, Kan itu siap, dia. siap. Alhamdulillah. Iya, kita sudah bersama ayahanda kita, Ketua Pembina Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, nah, ini kan perahu baru ini, Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Sebelum berbincang kemana-mana, saya penasaran, kenapa harus dibentuk Yayasan Rumah Dakwah Indonesia ini? Ya, Apa latar belakang? ya terima kasih Ustadz Indra ya. Sebetulnya ini organisasi dalam dakwah itu kan hanya sebagai alat. Hmm. Alat untuk kita bisa melakukan sebuah perjuangan. Nah, dia sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Hmm. Tujuan yang mau kita kejar adalah bagaimana kita melakukan sebuah perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan yang lebih baik. Jadi yang sudah baik, kita lebih baik kan. Ibarat iman ini kan, iman itu kan harus kita tingkatkan kualitasnya. Hmm. Hmm. Kadang-kala iman kita itu kan naik, Ya. turun dia. Hmm. Tapi yang paling bagus adalah standby dia, naik secara pelan-pelan dan jangan turun. Hmm. Nah, itu dia. Sebab itu perlu dilakukan dakwah. Nah, dakwah ini tidak bisa dilakukan secara pribadi. Hmm. Dia harus dilakukan secara jamaah. Hmm. Maka kalau kita bicara jamaah, itulah organisasi. Iya. Maka sebetulnya Yayasan Rumah Dakwah ini merupakan sebuah sarana untuk kita bisa mewujudkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Hmm. Nah, sebagaimana Allah katakan, kuntum khaira ummat, Hmm. ukhrijat linnas, Hmm. ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Iya. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan ke muka bumi ini. Dengan tugasnya dua, membuat kebaikan, memanage kebaikan dalam rangka untuk mencegah kemungkaran. Dan kamu hanya beriman kepada Allah. Hmm. Ini landasannya, bahwa kita dilahirkan ke muka bumi adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan untuk melakukan satu perubahan. Nah, di ayat yang lain Allah mengatakan, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok, satu kaum yang melakukan, memanage, mengoperasionalkan sebuah kegiatan kebaikan dalam rangka mencegah keburukan. Dan ketika kamu melakukan kedua hal itu, maka kamu termasuk orang-orang yang humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, itu Ustaz Indra. Jadi memang dakwah ini memang dia bukan tugas ustadz aja, Bukan. kiai aja, jangan di kampung. Bukan. Jadi tugas dakwah ini adalah tugas individual. Jadi antara dua ayat itu kan, ayat yang pertama tadi itu kan sebetulnya setiap pribadi kita itu punya kewajiban. Ya, berarti ibu rumah tangga juga Iya, dakwah. untuk melakukan satu perubahan. Pertama perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan pribadi kita. Maka harus ada sahsiah Islamiyah, pembentukan jiwa kepribadian yang Islam itu tadi. Nah, tadi dia. Nah, jadi adalah ada sekelompok ya. Sekelompok itu kan beberapa individual.
Maka itu kan jamak dia, Iya. maka dia organisasi kan. Maka sebuah program dakwah itu harus dilakukan di manage sebuah aturan organisasi. Iya. Maka dibuatlah Iya, yayasan. salah satunya Yayasan Rumah Dakwah itu kan sebuah organisasi, ada kepemimpinan, ada manajemen, ada program, nah, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat dari dua ayat itu, ayat pertama itu kan kewajiban secara individual. Tapi pada ayat kedua itu adalah kewajiban dakwah itu adalah merupakan sebuah wajib apa ya? Kalau wajib ain itu kan kewajiban ya. Ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kalau ada satu kelompok yang tidak mau melakukan satu perbuatan kebaikan, semuanya diam semua, Iya. maka seluruh Berdosa jadi semua. berdosa. Jadi Iya. ibarat seperti misalnya ada satu rombongan kapal ya, salah seorang penumpang itu mengetok-ngetok dinding kapal. Lantas ada orang yang menegur, ditegur yang lain lagi. Nggak usah kita tegur, itu urusan dia. Apa yang terjadi? Ketika kapal itu berlobang, air masuk ke dalam. Maka orang yang tidak melakukan juga mendapatkan sebuah akibat dari perbuatan yang tidak pernah kita ingatkan. Nah, itulah dia permisalannya. Maka kita harus lakukan seperti itu. Itulah yang melatar belakangi kenapa. Iya, itu salah satu, itu intinya. Jadi setiap kita memang ada kewajiban. Baik kewajiban individual kita, ada kewajiban jamaah kita untuk bisa menegakkan kebaikan dalam rangka preventif, mencegah kemungkaran. Jadi kemungkaran itu tidak akan terjadi kalau sudah dicegah. Jadi istilah dalam bahasa ilmu kesehatan itu preventif itu lebih bagus ketimbang kuratif. Nah, kalau sudah mengobati, orang sudah jahat kita obati itu akan kambuh. Nah, maka harus kita lakukan ya pencegahan dulu. Nah, contoh, kelaparan itu kan atau kemiskinan itu kan pangkal daripada kekufuran. Maka tugas dakwah itu bagaimana agar kita tidak lapar, agar masyarakat tidak lapar. Maka sumber ekonomi itu harus ditingkatkan. Nah, itu dakwah juga. Jadi ketika ada orang yang menggerakkan sumber ekonomi masyarakat, ya sesungguhnya dia sedang berdakwah. Orangnya itu disebut dengan dai. Iya. Jadi intinya dakwah itu bukan di mimbar aja ya. Bukan. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam rangka untuk mewujudkan tugas mulia kita menegakkan kalimat Allah, maka itu sudah dai. Siap. Menarik sekali. Tapi ya, kalau dia lembaga-lembaga sosial lain kan misalnya, dia punya ada satu fokus mereka. Kira-kira kalau dalam Yayasan Rumah Dakwah ini sendiri, fokusnya dia arahnya kemana ya? Ini dia tadi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusahum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi sebetulnya yang paling pertama sekali adalah pembentukan sasiah Islamiyah. Baru keluarga kita, keluarga terdekat kita, baru orang-orang yang seiman dengan kita. Nah, itulah tugas kita agar saudara-saudara kita itu tidak terjerumus kepada persoalan-persoalan kemungkaran yang akhirnya akan masuknya neraka Allah. Oleh sebab itu Yayasan Rumah Dakwah ini adalah awalnya keinginan daripada keluarga. Jadi keluarga kami ini kan, apalagi saya kan, sudah mendekati ini. Usia Rasulullah kan 63 tahun, walaupun saya sebelum 63 tahun. Tapi kita nggak tahu, tapi kita bersiap-siap. Nanti bagaimana generasi kita berikutnya? Kita punya anak, kita punya saudara-saudara, kita sibuk dengan dakwah ke orang lain, tapi kita tak pernah memikirkan bagaimana keluarga kita pikir. Nah, jadi Yayasan Rumah Dakwah ini sesungguhnya berhimpunnya pribadi-pribadi orang terdekat kami, ditambah juga orang-orang terdekat yang tidak ada hubungan darah, ya kawan dekat. Nah, maka muncullah Yayasan Rumah Dakwah. Jadi Rumah Dakwah itu berangkat daripada keinginan pribadi untuk bisa mewujudkan doa kita. Setiap kita doa itu, orang mengatakan doa sapu jagat. Saya nggak setuju itu. Kan ada 3 doa kita kan. Kita minta Rabbana atina
fid dunya hasanah. Kita kan minta keselamatan, kedamaian di dunia ini, keberkahan dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Kita minta juga keberkahan di akhirat. Tapi ingat ada penguncinya itu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita minta terhindar kita dari siksaan api neraka. Kita mungkin ingin mendapatkan kedamaian, kemuliaan di muka bumi, tapi kita lupa. Karena kita nggak tahu ilmunya, ya kan, kita hanya mementingkan diri kita, akhirnya kita kan masuk neraka juga. Nah, kita ingin mengejar juga akhirat, bersalat, kita berkurban, atau kita berinfak, bersedekah, tapi dengan cara yang salah. Nah, padahal kita ingin berharap kebahagiaan, kedamaian di akhirat, tapi salah, tidak sesuai dengan aturan yang Allah inginkan, maka kita juga akan masuk neraka. Oleh sebab itu tugas kita adalah bagaimana kita memperoleh kemuliaan di dunia, juga memperoleh kemuliaan di akhirat, tapi kita terhindar dari siksaan api neraka. Itu yang ideal. Yang ideal. Kadang-kadang sesuatu itu kan tidak ideal. Ya, bisa saja kita mungkin ujian keimanan kita di dunia ini tidak begitu bahagia pikir secara duniawi ya. Nah, tetapi kita berharap bahagia di akhirat. Setidaknya janganlah kita sudahlah kita susah di dunia, janganlah susah pula di akhirat kan. Nah, susah di akhirat masuk neraka pula kita. Nah, udahlah kita bahagia kita di akhirat dan kita bertemulah nanti di surga-surganya Allah itu nanti. Kalau boleh saya kerucutkan berarti memang fokus Yayasan Rumah Dakwah ini kepada dakwah ya. Jadi yayasan kita ini kan memiliki mimpi. Mimpi ya, atau biasa disebut dalam manajemen itu visi. Apa sih mimpinya? Yayasan Rumah Dakwah ini diharapkan menjadi pusat kajian. Jadi pengetahuan ya. Dan informasi pendidikan, keadaban. Nah, ini penting, keadaban dan keilmuan. Jadi Profesor Syekh Naqi Alatas di tahun 1974 beliau menghadiri konferensi pendidikan Islam pertama di Jeddah. Dia memberikan satu tesis, simpulan, kenapa terjadi kerusakan di muka bumi ini. Salah satu penyebabnya adalah runtuhnya adab. Apa sih adab? Adab itu bukan sekedar sopan santun. Atau bisa juga sopan santun yang bersyariah. Adab itu kan akhlak. Akhlak itu sebenarnya tauhid, baru ilmu. Nah, oleh sebab itu, yayasan kita ini memfokuskan diri kepada pusat kajian, pusat informasi pendidikan, keadaban dan keilmuan. Maka kita akan melakukan pelatihan kepemimpinan keluarga, keluarga yang berkualitas dalam menyiapkan satu generasi yang beriman, yang berilmu dan beramal soleh. Nah, oleh sebab itulah maka nanti kita terjemahkan dalam program. Nah, seperti misalnya kita buat program keluarga bahagia atau keluargaku surgaku. Nah, kita ambillah kelompok-kelompok terkecil dari keluarga kita. Nah, ini keluarga kita ini ada yang udah masuk nikah ya. Coba program kursus pranikah gitu. Nah, kita ajarkan bagaimana sebenarnya berkeluarga, bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu tadi. Nah, terus dari individu-individu bersatu sehingga membentuklah satu keluarga. Nah, dari keluarga-keluarga itu akan membentuklah satu masyarakat. Maka dari masyarakat akan membentuklah satu negara. Oleh sebab itu satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka diawali dari individu yang terbaik akan melahirkan satu tatanan keluarga yang baik. Nah, itu dia. Itu visi kita sebetulnya. Terkait tentang visi dari Rumah Dakwah Indonesia ini, apakah sudah ada program yang berjalan atau yang sedang berjalan saat ini? Iya.
Sekarang ini kita sedang masih ya, ini kan yayasan ini kan baru terbentuk, itu di tahun 2024 ya. Masih baru. Masih baru, nah terus belum bisa berjalan. Terus selanjutnya karena saya juga ya masih masih terikat dalam satu program organisasi dakwah yang lain, tapi sekarang ada masa jeda. Di dalam masa jeda itu kan dakwah kan harus jalan terus. Nah, makanya kita revisi keputusan yayasan itu, maka pada tahun 2025 yayasan kita ini sudah berbadan hukum. Sudah Baru legal. 2025 berbadan hukum itu pada tanggal 30 Oktober 2025. Nah, barulah kita start kegiatan, alhamdulillah di awal tahun 2026 ini. Qadarullah, di tahun 2026 kita dapat musibah ya, akhir 2025 ya. Bencana. Ya bencana ya, bencana. Alhamdulillah kita coba memberikan sebuah sumbangsih lah kepada saudara-saudara kita yang mendapat satu bencana, baik di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Jadi salah satu program kita adalah bagaimana melakukan pendampingan kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah, dari para muslimin, dari para saudara-saudara, terkumpullah dan sedikit kita berbagi kepada mereka. Nah, termasuk ada anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal bencana di Sumatera Barat. Nah, begitu juga di Sumatera Utara seperti di Sibolga ya, seperti di Padang Sidempuan kita, karena alhamdulillah walau baru berjalan kita sudah ada 3 perwakilan yayasan kita ini. Jadi ada perwakilan di Jakarta, ada perwakilan di Sumatera Barat, ada perwakilan di Aceh, di Sumatera Utara juga ada pembantu perwakilan itu di di Pemantang Siantar dan Simalungun. Ada juga perwakilan di Sidempuan, ada perwakilan juga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini alhamdulillah kita support, bahkan kita untuk di Aceh sendiri kita membuat satu desa percontohan. Percontohan baik dari segi percontohan bagaimana mengembangkan ekonomi yang baik, juga penataan masyarakat yang baik. Nah, kita sedang membina 2.500 kakak itu di Desa Sukaraja. Alhamdulillah ini terus kita lakukan pembedahan dari struktur kehidupan ekonomi masyarakat dan keadaban tadi. Nah, jadi balik lagi sebetulnya. Jadi tujuan yayasan kita ini. Nah, tadi saya sebutkan ya, misi yang pertama membentuk generasi yang berilmu dan generasi yang beradab, sehingga dia menjadi generasi yang berkualitas. Sebagaimana firman Allah ya, Allah mengatakan hendaklah mereka takut orang-orang yang seandainya mati, meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim, dan seterusnya. Iya, menarik. Berarti memang Yayasan Rumah Dakwah ini dia baru muncul, tapi dia sudah bisa menjangkau 3 daerah dampak bencana tadi ya? Iya. Nah, ini sebetulnya alhamdulillah ini kan kalau kita pikir-pikir, bencana ini apakah murka Allah, apakah sebuah peluang kebaikan? Nah, kita berbaik sangka lah sama Allah. Karena kan di balik musibah itu kan ada kebahagiaan. Ya Allah mengatakan, fa innamal usri usra. Inna ma'al usri usra. Kan Buya Hamka menerjemahkan, menafsirkan 2 ayat ini. Ayat yang pertama menjelaskan, ayat yang kedua kan menegaskan, fa innamal usri usra, innamal usri usra. Di balik musibah pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setiap musibah
akan memberikan satu kemudahan. Nah, inilah kita merancang program. Di samping juga ya kita yang turun di tengah suasana bencana, kita kan introspeksi diri. Alhamdulillah kita tak terkena. Bagaimana pula kita yang terkena? Ya bayangkan mereka yang hartanya bergelimpah, ya ketika bencana terjadi hanya baju yang dia pakai lusuh itu yang ada. Nah, alhamdulillah, jadi ya saling tolong menolong sesama saudara itu kan muncul. Nah disinilah program dakwah itu ada. Siap. Baik ya. Mohon maaf penonton juga, ini sedikit info. Kalau kadang saya manggil ayah, manggil ustadz, manggil bapak, mohon dimaklumi. Karena memang bermacam-macam. Kadang karena kami sebagai bukan anak kandung, tapi Anak anak ideologis. Iya, kadang ke ayah, kadang ustadz, kadang bapak, mohon dimaklumi lah ya. Baik ya. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah saat ini ada program kita yang berjalan, program di bulan Ramadan ini? Iya. Jadi kan Ramadan ini kan esensinya kan bagaimana meningkatkan ketakwaan. Nah, ketakwaan itu kan harus dibarengi juga bantuan. Juga banyak juga saudara-saudara kita berkesusahan, ada anak yatim, ya kan? Maka ada yatim piatu, bajunya nggak berganti. Kan secara apa ya? Secara kebiasaan bulan Ramadan itu kan nanti masuk bulan Syawal, Idul Fitri, harus sesuatu tuh baru. Ya kalau misalnya anak-anak itu kan harus punya pakaian baru. Ya walaupun bukan mahal-mahal, tapi barulah. Nah, oleh sebab itu maka program kita ya insya Allah kita akan memberikan ya membawa anak-anak yatim mereka memilih sendiri. Nah, memilih sendiri. Kita bawa nanti misalnya 10 orang, kita bawa ke tempat penjualan, mereka beli sendiri. Tapi juga ada nanti tidak mungkin kita bawa, ya kita bawalah baju yang bukan baju layak pakai, tapi baju yang memang baru. Baju baru, kan namanya anak-anak kan baju baru supaya bahagia dia kan. Nah, di satu sisi juga kita ya merasakanlah para pejuang-pejuang kita ya, walaupun para dai-dai kita ini kan ikhlas. Ya ikhlas, tapi kan juga kita berikan juga lah kebutuhan mendasar dia supaya ada kebahagiaan dalam diri dai kita ini. Nah makanya kita akan namanya istilahnya apa namanya tanda cinta dai. Jadi karena cinta kita sama dai lah, ya cinta sama dai ya kita berikan juga lah semacam kenang-kenangan supaya ketika pada satu Syawal itu ketika takbir Allahu Akbar, mereka bersukaria bersama dengan keluarganya. Nah juga para mahasiswa kita kan banyak juga ini calon dai-dai kita, nah, supaya mereka pulang balik ke kampungnya dan kembali lagi ke kampus, mereka tidak punya masalah dengan transportasinya. Kita sudah tunaikan. Nah itu tadi dia. Siap. Baik ya, ini sebelum kita tutup, kita sudah membahas latar belakangnya, programnya, tujuannya, dan isi dari Yayasan Rumah Dakwah Indonesia ini. Kira-kira ya, apa harapan ayah untuk Yayasan Rumah Dakwah Indonesia ke depannya? Iya, harapannya ya pertama kepada pengurus, kita harus konsisten dalam berdakwah ini. Walaupun kita dihadapkan dengan ujian, cobaan, namanya berdoa itu pasti ada ujian. Ada cobaan, ujian pun cobaan, malapetaka pun cobaan. Nah, oleh sebab itu kita konsisten. Nah, bagi saudara-saudara kita yang lain, ikutlah bersama kami. Karena kami mengajak saudara-saudara kita untuk berada di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Lewat program-program dakwah yang kita upayakan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, jadi memang tujuan dari Yayasan Rumah Dakwah Indonesia ini lillahi ta'ala, untuk kebaikan maslahat umat bersama. Barangkali pada pertemuan kita di sore hari ini kita cukup sampai sekian, dan nanti ke depan harinya kita akan terus berlanjut berbincang-bincang seputar masalah keumatan,
ataupun hal-hal yang lainnya di YouTube channel kita, Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai host pada acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Nurul Azhar yang sudah Terima menyempatkan untuk kasih. wawancara singkat ini. Mudah-mudahan yayasan ini kedepannya Allah ridhoi dan diberkahi selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.